Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Elsowani. Kembali lagi di channel Mr. Elsowani tentang ngaji fikih. Oke, ada beberapa pertanyaan dari sahabat. Boleh nggak atau ada perempuan yang haid ngajar Al-Quran, ngajar kiroati, ngajar yang bu'a? Emang boleh? Nah, ini masalah bagi perempuan yang sedang haid ketika dia mau ngajar Al-Quran, itu boleh atau tidak? Oke, mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Dalam masalah ini, ya kan, masalah membaca Al-Quran bagi wanita yang haid itu memang terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Oke, ya. Akan tetapi jumhur ulama itu sepakat memang wanita yang haid, wanita yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, itu la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya atau tidak ada yang membacanya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada lagi di hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u al-haidu wal junubu syai'an minal Qur'an. Rawahu Ad-Darqutni. Jadi Rasulullah bersabda, tidak boleh orang yang haid dan orang yang dalam keadaan junub itu membaca ayat Al-Quran, itu tidak boleh. Ini. Namun permasalahannya, jika perempuan yang haid itu membaca Al-Quran atau mengajar Al-Quran, itu bagaimana? Ini, ya kan? Perempuan yang haid atau wanita yang sedang haid itu ketika dia membaca Al-Quran, tujuannya bukan untuk membaca. Misal tujuannya untuk ngajar, tujuannya untuk membenarkan murid-muridnya yang salah, ya, itu dalam kasus seperti ini itu diperbolehkan, boleh. Oke, ya, sebagaimana orang yang junub itu masih diperbolehkan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat dari Al-Quran selama tidak diniati membaca. Ini yang harus digarisbawahi, selama tidak diniati membaca. Tujuannya misal niatnya untuk berdoa, untuk mengajar, ya, atau untuk mencari berkah dengan membaca ayat Al-Quran. Ini ada satu keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu karangan Syekh Abdurrahman Ba'lawi. Itu ada watah rumu qiraatul Qur'ani ala nahwi junubin bi qasdil qiraah walau ma'al ghaibiya lama al itlaqi ala rajih, lama al itlaqi ala rajih wala bi qasdi ghairi qiraah karad bi ghalatin wa ta'limin wa tabarukin wa du'ain. Jadi hukumnya memang haram membaca Al-Quran bagi orang yang junub dengan tujuan membaca, dengan tujuan membaca, walaupun dibarengi dengan tujuan lain, ya. Itu pendapat yang pertama. Namun secara pendapat yang paling kuat, hukumnya tidak haram. Jadi boleh, hukumnya tidak haram kalau niatnya itu mutlak. Artinya mutlak itu ya niatnya boleh untuk ngajar, ya kan? Tidak hanya membaca saja, gitu. Dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan membacanya. Ini suatu keterangan yang bisa menjawab kalau wanita yang haid, ya, itu masih boleh mengajar Al-Quran, mengajar TPQ diniyah, itu masih boleh. Bahkan dalam mazhab Malikiyah, ya, dalam mazhab Imam Maliki itu disebutkan perempuan yang haid itu secara mutlak itu boleh membaca Al-Quran. Ini beda. Ada keterangannya di Mausu'ul Fiqhiyah, wa dhahaba al-malikiyatu ila annal haidha yajuzu laha qira'atul Qur'ani fi halis tirsali dami mutlaqan. Nah, ini jelas keterangan dari pendapatnya mazhab Maliki, ya. Bagi wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran secara mutlak, baik dalam kondisi junub maupun dalam kondisi sedang haid atau hadas besar. Ini
yang perlu digarisbawahi. Jadi untuk wanita-wanita, ibu guru ataupun mbak-mbak yang sedang mengajar TPQ, dinia, ya kan, mengajar kiroah, mengajar kiroati, ketika dalam masa haid tetap boleh mengajar, ya, tetap boleh mengajar membaca Al-Quran, diniati dengan apa? Diniati mengajar Al-Quran. Itu boleh, nggak masalah itu. Itu karena memang ada pendapat yang paling kuat yang mengatakan kalau untuk membaca, untuk belajar, untuk doa, untuk apalagi ya, untuk tabaruk, mengalah berkah dengan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang haid itu diperbolehkan. Oke, sahabat Mister Elsowani, semoga jawaban ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like and share, subscribe video ini, channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.